Selamat datang di Galeri 13. Kembali lagi. Di video kali ini kembali saya akan membahas prediksi soal IPA P3K untuk tahap 2. Jangan lupa klik subscribe, serta nyalakan lonceng, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal pertama. Perhatikan gambar. Pada lukisan jalannya sinar sejajar yang jatuh pada lensa mata, ternyata sinar biasnya jatuh seperti tampak pada gambar. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat mata tersebut adalah A. Hipermetropi, lensa cekung. B. Hipermetropi, lensa cembung. C. Miopi, lensa cekung. D. Miopi, lensa cembung. E. Emetropi, lensa cekung. Jawaban yang benar adalah C. Miopi, lensa cekung. Berdasarkan jangkauan pandang, mata manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu mata normal emetropi, dan mata cacat. 1. Mata normal emetropi. Jarak terdekat yang dapat difokuskan mata disebut titik dekat mata PP atau punctum proximum. Untuk orang dewasa muda biasanya mempunyai titik dekat 25 cm. Walaupun anak-anak seringkali bisa memfokuskan benda pada jarak 10 cm. 2. Rabun jauh, miopi. Mata miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Titik jauh mata, PR, tidak berada pada tak berhingga tetapi jarak yang lebih dekat, sehingga benda jauh tidak terlihat jelas. Rabun jauh atau miopi biasanya disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung, sehingga bayangan benda yang jauh terfokus jatuh di depan retina. Cacat mata ini dapat ditolong menggunakan lensa cekung. Perhatikan gambar. Dengan menggunakan lensa cekung, maka bayangan yang terbentuk tepat di retina. 3. Rabun dekat hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Walaupun benda-benda jauh biasanya terlihat jelas, titik dekat PP agak lebih besar dari mata normal, 25 cm, yang menyebabkan sulit membaca. Kelainan ini disebabkan lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan benda yang dilihat terbentuk di belakang retina. Perhatikan gambar. Cacat mata ini dapat ditolong menggunakan lensa cembung. 4. Mata tua presbiopi. Orang-orang yang sudah tua, biasanya daya akomodasinya sudah berkurang. Pada mata presbiopi, titik dekatnya lebih jauh daripada titik dekat mata normal, titik dekat lebih besar dari 25 cm, dan titik jauhnya lebih dekat daripada titik jauh mata normal. Oleh karena itu, penderita presbiopi tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya dekat maupun jauh. Untuk dapat melihat jauh dengan jelas dan untuk membaca pada jarak normal, penderita presbiopi dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap kacamata bifokal. Kacamata bifokal adalah kacamata yang terdiri atas dua lensa, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung berfungsi untuk melihat benda jauh dan lensa cembung untuk melihat benda dekat. 5. Astigmatisme. Astigmatisme biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Hal ini dikarenakan kornea berbentuk sferis dengan bagian silindrisnya bertumpuk. Soal selanjutnya. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam dia menggunakan pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernafasan perut adalah A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat. Rongga dada membesar. Volume rongga dada membesar. Tekanan udara rongga dada turun. Udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi. Volume rongga dada besar. Tekanan udara rongga dada menurun. Udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi. Tulang rusuk turun. Rongga dada mengecil. Volume rongga dada mengecil. Tekanan udara rongga dada besar. Udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi. Volume rongga dada turun. Tekanan udara rongga dada besar. Udara luar masuk paru-paru. E. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk turun.
Rongga dada mengecil. Volume. Rongga dada turun. Tekanan udara rongga dada membesar. Udara luar masuk paru-paru. Jawaban yang benar adalah B. Diafragma berkontraksi. Volume rongga dada besar. Tekanan udara rongga dada menurun. Udara luar masuk paru-paru. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Fase inspirasi. Fase ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar, akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. 2. Fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di atas adalah A. Menopang berdirinya tubuh. B. Melekatnya otot tulang belakang. C. Melindungi organ tubuh yang penting. D. Tempat melekatnya otot tangan. E. Melindungi sumsum tulang belakang. Jawaban yang benar adalah C. Melindungi organ tubuh yang penting. Perhatikan gambar struktur rangka berikut. fungsi rangka pada nomor 2 adalah melindungi organ tubuh yang penting. Soal selanjutnya. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11 tepat siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam. B. Pertambahan panjang batang. C. Jenis kacang hijau. D. Lokasi untuk meletakkan media tanam. E. Waktu pengamatan. Jawaban yang benar adalah B. Pertambahan panjang batang. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Variabel penelitian dibedakan menjadi 1. Variabel bebas atau variabel penyebab independent variables. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. 2. Variabel terikat atau variabel tergantung, dependent variables. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru. 3. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 5. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah A. 1. 2, 3, dan 6. B. 1, 2, 5, dan 6. C. 1, 3, 4, dan 6. D. 1, 2, 3, dan 4. E. 5, 6, 7, dan 8.
Jawaban yang benar adalah B. 1, 2, 5, dan 6. Kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif ini antara lain: A. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. B. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. C. Umur tanaman akan lebih lama. D. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Kelemahan perbanyakan tanaman secara generatif antara lain: A. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. B. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. C. Waktu berbuah lebih lama. D. Kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Soal selanjutnya. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. E. Air berhamburan ke segala arah. Jawaban yang benar adalah D. Air tumpah ke depan. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inertia benda, benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Oleh karena mobil angkot semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air akan tumpah ke depan. Soal selanjutnya. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan dan masyarakat adalah: A. Penggunaan waterpass pada pemasangan keramik di lantai. B. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. E. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Jawaban yang benar adalah C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan dan masyarakat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi di lahan yang sulit air. Soal selanjutnya. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah: A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Jawaban yang benar adalah B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya.
Salah satu contohnya pada kasus yang diberikan pada soal yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Soal selanjutnya. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Jawaban yang benar adalah B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Pemasangan rel kereta api yang diberi tanda X dimaksudkan untuk A. Pada waktu udara dingin rel tetap lurus. B. Pada waktu kereta direm rel tidak bengkok. C. Pada siang hari yang terik rel tidak bengkok. D. Pada malam hari yang dingin rel tidak bengkok. E. Pada waktu dilewati kereta rel tidak goyang. Jawaban yang benar adalah C. Pada siang hari yang terik rel tidak bengkok. Pemasangan sambungan rel kereta api merupakan salah satu contoh penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan dibuat agar terdapat jarak celah antar ujung sambungan agar ketika siang hari yang terik terjadi pemuaian pada rel kereta api tidak mengalami pembengkokan sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Demikianlah pembahasan prediksi soal IPA PGSD di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, berjumpa kembali di video-video selanjutnya.